Hai teman-teman, apa kabarnya? Kembali lagi di video sederhana aku di rumah kontrakan. Di sini aku lagi mulai beres-beres ya, teman-teman. Setelah kemarin seharian berjalan-jalan, bukan berjalan-jalannya, aku nemenin anak. Kebetulan ada kegiatan di sekolah yaitu ke Pizza Hut. Dan para orang tua juga harus hadir. Sebenarnya bisa nggak hadir, tapi kan kasihan orang tuanya yang lain ada, masa anak aku nggak ada. Kebetulan juga kemarin aku tuh nggak ada orderan. Terus pak suami juga udah maksim pagi-paginya, udah penjemputan berapa kali, terus diantar ke bandara. Jadi pas pulang pak suami itu nggak maksim, dia nemenin kami juga di Pizza Hut. Kami sampai siang jam 11 lewat kayaknya kemarin pulang. Terus pas pulang itu kan kami udah kelaparan, kami singgah makan dulu ya. Sebenarnya ada videonya teman-teman pas kami singgah di warung, terus makan-makan juga ada videonya, tapi nggak tahu mau diselipin di mana. Ya udahlah, nggak usah dimasukin aja. Oke, lanjut. Di sini aku beres-beres di kios seperti biasa. Kalau aku ngerekordnya itu langsung di bagian dapur, maksudnya di ruangan yang ada dapur, terus kamar sekalian, terus tempat hias kue sekalian. Ini kan gak ada sekat-sekat, langsung aja. Kalau untuk bagian depan kios itu jarang banget, jarang sekali aku upload. Kenapa? Karena di depan itu kan tempat mertua aku baring-baring, jadi dia itu kalau pagi sampai malam di depan. Jadi aku nggak mungkin kan dia lagi baring-baring terus aku mau nge-record, mau nyapu-nyapu, mau beres-beres. Makanya setiap aku ngupload video pasti yang di dalam rumah aja. Lanjut, di sini aku mau ganti horden kolong dapur. Sebenarnya yang lalu ini ada juga videonya, dari yang pink kan aku ganti ke yang coklat. Cuman ini aku bingung gimana caranya mau masukin. Ya aku video kadang sepotong-sepotong, terus aku nggak tahu caranya mau diselipin di mana. Ya sudah, aku hapus lagi, nggak jadi diupload. Dan juga aku pasang gorden kolong dapurnya yang warna coklat itu malam-malam, jadi sangat gelap dan pokoknya tidak bagus lah teman-teman pencahayaannya. Aku juga belum punya ring light. Terus lampunya di kios juga gelap, terus sekitarannya juga serba gelap. Maksudnya bukan cat putih. Kalau dinding-dindingnya putih, pastikan ada pantulan-pantulannya yang apa ya, yang bagus lah kalau dinding-dindingnya itu warna putih. Tapi karena ini seng-seng kayak warna apa, jadi kalau sudah malam terus aku nge-record itu gelap sekali. Pokoknya tidak enak lah dipandang mata. Nah, di sini aku sudah selesai tadi pasang gorden dan ini sudah sore, sudah maghrib. Kami semua juga sudah mandi. Ini sisa kakak Alda yang baru selesai mandi sekitar setengah 7. Soalnya dia ini baru selesai mainan. Dari tadi sore aku panggil mau mandi, dia nggak mau, katanya masih mau mainan dulu. Pas setengah 7 baru dia datang, katanya mau mandi. Ya sudahlah, makanya di sini dia yang paling terakhir selesai mandi. Nah, setelah aku kasih pakaian, lanjut nyisir-nyisir rambut, terus pakai-pakai bedak sedikit supaya agak harum-harum kalau dicium ya, teman-teman. Untuk lantainya tadi itu kan aku udah sapu sampai di kolong-kolong meja talase, di kolong-kolong meja hias, terus di kolong meja kompor semua udah aku sapu. Cuman belum dipel. Memangnya di kios ini aku tuh jarang sekali untuk ngepel-ngepel gitu, teman-teman. Oke, lanjut. Tadi itu kakak Alda itu udah tidur. Terus ini udah di pagi hari aja. Aku sengaja nggak buka pintu bagian dapur, soalnya kalau buka pintu itu silau. Tuh kan udah ada cahaya sedikit dari balik celah-celah pintu. Di sini aku mau langsung ngadon kue. Ini jam 6 aku bangun lumayan cepat karena jam 9 itu ada orderan.
Terus sayur-sayurnya ini aku pindahin dulu di kamar mandi. Dan itu tripod aku yang tinggi itu udah, kepalanya itu udah apa ya, udah rusak, copot, longgar. Tapi kalau aku pakai lem lilin masih bisa diperbaiki atau masih bisa dipakai lagi. Cuman sekarang ini aku belum punya lagi lem lilin, makanya aku masih pakai tripod yang kecil yang pendek. Dengan cara aku susun kursi dua, terus tripodnya aku taruh di atas kursi supaya videonya itu bisa kelihatan dari atas, terus bisa kelihatan lebih lebar. Kan tripodnya hanya tinggi berapa senti yang kecil itu, jadi kalau hanya ngandelin saja kakinya tripod itu nggak tinggi ya teman-teman. Lanjut di sini aku lap-lap dulu meja. Ini meja tempat aku ngadon-ngadon gitu. Di sini aku suka bingung-bingung mungkin karena masih pagi ya teman-teman. Kalau untuk adiknya, dia itu udah bangun juga. Dia yang paling cepat bangun biasa di antara kami berempat. Nah, di sini aku nggak tahu mau buat apa, bolak-balik, bingung-bingung sendiri teman-teman. Nah, tadi aku udah taruh-taruh di kamar mandi yang kotor-kotor, tapi di sini nggak terlalu banyak piring, bukan nggak terlalu banyak tapi nggak ada karena semalam sebelum tidur aku tuh udah nyuci piring, udah beres-beres di kamar mandi. Lanjut di sini aku ikatin rambutnya adeknya supaya rambutnya itu nggak berterbangan, yang keriting agak rapi, agak cantik, supaya agak imut dilihat. Kalau nggak diikat tuh waduh kayak apa ya, nah kalau nggak diikat genderuwo kali rambutnya. Di video-video sebelumnya itu rambut-rambut adeknya itu jarang ada yang terikat, paling terurai, terus apa ya, keriting naik-naik di atas begitu. Itu bukannya aku nggak pernah ikat, tapi dia itu kan selalu buka ikat rambut, jadi setiap aku ngikat itu bertahannya nggak lama-lama, pasti sudah dibuka lagi. Terus pas sudah terbuka itu aku kebetulan lagi ngambil video, ya sudahlah aku biarin aja. Tapi di setiap harinya itu aku ngikat rambutnya itu beberapa kali, apalagi mainan di luar, rambutnya pasti aku ikat rapi-rapi karena di luar itu banyak debu, banyak kotoran-kotoran yang suka dimainkan sama dia. Terus ditaruhlah di rambutnya. Kalau dalam rumah sih kadang-kadang memang aku nggak terlalu ikat ya teman-teman, tapi setiap harinya itu pasti aku ngikat rambut dia. Tapi nggak lama-lama selalu udah dibuka. Nggak tahu lah caranya bagaimana, mungkin aku harus lebih sering. Kalau udah dibuka gitu aku harus ikat lagi, kalau udah dibuka aku harus ikat lagi. Tapi kadang aku kan malas juga ya, jadi aku biarin aja tuh rambutnya berterbangan kiri kanan. Nah, di sini dia ini nggak mau disimpan, terus masih mau gendong. Sementara ini udah jam 6 lewat seberapa-berapa begitu. Jadi aku harus cepat-cepat ngadon karena nanti habis ngadon masih mau didinginkan lagi supaya bisa dihias. Kalau dihias panas-panas kan buttercreamnya itu meleleh ya, teman-teman. Oke, lanjut di sini aku langsung panasin dandangnya, terus di situ aku masih panasin ikan. Setelah ikannya itu panas, aku ambil teflon untuk isi air. Nah, teflon dari yang diisi air tadi itu aku mau lelehin coklat sama minyaknya untuk bahan adonan browniesnya ya, teman-teman. Yang lalu kan aku udah bilang aku tuh browniesnya pakai resepnya Nyonya Lim. Nah, di sini dia tuh masih nemplok aja adeknya. Untuk Pak Suami dan Kakak Alda ini belum bangun. Soalnya Pak Suami juga biasa capek. Jadi kalau pagi-pagi itu aku jarang bangunin ya, teman-teman. Kalau ada orderan subuh-subuh biasa dia pasang alarm, atau enggak itu di telepon sama penumpang minta dijemput gitu. Orderan yang paling sering itu kalau subuh-subuh dari kapal malam, itu dari kampung. Jam-jam 5 biasa dia udah turun jemput. Nah, di situ teman-teman aku udah nyediain bahan-bahannya, itu gula, terus terigu dan juga coklat bubuk.
coklat cairnya masih aku lelehin. Ini videonya nggak sampai habis aku buat ya. Terus di sini aku ambil telur, aku mau pecahin. Aku pecahinnya 6 telur aja karena aku buat 6 telur hanya untuk berapa kue. Soalnya kan udah buru-buru, kalau aku videoin sampai habis itu bakalan makan waktu agak lama, paling berjam-jam gitu karena harus mindahin tripod ke area ini, ke area itu. Terus ini tempat aku sempit, biasa tuh tripodnya nyangkut-nyangkut di rak piring lah, di galon lah. Pokoknya teman-teman, ternyata untuk jadi konten kreator itu penuh dengan tantangan dan rintangan. Yang penting kita rajin-rajin aja ya teman-teman untuk buat video dan nguploadnya. Nggak apa-apa walaupun 1 kali 1 hari. Semoga teman-teman ada yang suka lah gitu dengan konten-konten sederhana dari aku. Lanjut, ini aku mau taruh SP setelah telur, terus ada gula, terus ada SP. Lanjut itu di mixer sampai mengembang jejak sampai mengembang putih berjejak gitu. Terus bahan-bahan yang lainnya ikut dimasukkan juga teman-teman. Nah setelah dimasukkan semua bahan-bahannya tinggal diaduk-aduk. Lanjut tinggal kita kukus aja di panci dandang. Ini dulu pernah aku pakai maksudnya aku tes bakar, itu nggak bagus hasilnya kalau dibakar. Jadi brownies yang dibakar dan dikukus itu beda. Kalau brownies bakar aku belum pernah cari resepnya dan juga belum pernah buat gitu teman-teman. Paling aku buat bolu aja untuk dimakan kalau yang dipanggang. Nah di sini coklatnya itu udah leleh, aku mau dinginin dulu terus lanjut mau mixer. Sampai jumpa di video selanjutnya.